segenap kekuatan kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas hal yang tidak berkenan yang mungkin sepanjang minggu ini kami perbuat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bersama anak-anak-Mu yang lain boleh memuji, membesarkan dan meninggikan Engkau. Ini kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Oleh darah anak domba kami dibasuh dan kami telah dimenangkan Tuhan. Dan kami boleh melewati masa-masa krisis hari-hari ini, dan kami percaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu, dan suatu saat kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk bersama-sama kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami bersama anak-anak-Mu memuji dan besarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang besar, ada sukacita yang mengalir di rumah-rumah kita. Amin. Haleluya. Sukacita. Haleluya. Salam buat anak-anak, buat istri, atau mungkin buat suami. Puji Tuhan, anggur baru. Ada sukacita yang baru. Dari rumah dengan sukacita. Haleluya. Hari-hari Tuhan
hari ini, bahkan dunia juga mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang membuat kita lemah. Kita mulai kuat di dalam Dia. Dengan kami Tuhan, doa kami. Haleluya. Tidak tiga. Rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Indonesia, biar kemuliaan Tuhan.
biar doa dan pujian dan penyembahan yang berkenan. Dan sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan dari hamba-Mu ini ada pesan-pesan Tuhan yang boleh disampaikan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bulan ini masih bicara tentang kapasitas. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas di dalam diri kita. Minggu pertama kita belajar bagaimana Tuhan menguji kita, atau ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan melebihi kapasitas kita. Nah, tentunya setiap kita pernah dengar kata kapasitas. Itu merupakan kata yang tidak asing buat kita, gitu ya. Dan kapasitas itu tentunya berbeda-beda. Termasuk handphone saudara, misalnya gadget saudara, ada kapasitas baterainya 3000 mAh, 4000, 5000, 6000 gitu ya. Semakin besar kapasitasnya, semakin lama juga cepat habisnya tentunya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Setiap kita diberikan kapasitas yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Kita nggak bisa ukur kapasitas orang lain dengan diri kita. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu sejauh mana kapasitas diri kita. Kita akan melihat pengertian umum tentang kapasitas. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan begini. Kapasitas itu artinya yang pertama adalah ruang yang tersedia. Sebagai contoh, gereja ini di lantai 3, kapasitas ruangannya kurang lebih 500 orang, muat 500 orang. Bisa lebih, mungkin bisa lebih, tapi mungkin kondisinya tidak nyaman gitu ya. Yang kedua, kapasitas itu bicara tentang daya tampung. Contohnya, di hadapan saya ada beberapa jenis mineral water. Kebetulan ada merek tertentu, ini saya tidak di endorse ya. Saya tidak saya bukan menjadi sales promotionnya loh, bukan. Kebetulan saya pakai merek ini. Nah, dari yang paling kecil ini kapasitasnya 240 ml. Kemudian yang kedua, botol yang kecil ini ukurannya 330 ml. Kemudian yang berikutnya ini 600 ml. Botol yang lebih besar ini kurang lebih kapasitasnya 1 liter. Kemudian ada galon, bisa dikatakan galon sedang, karena saya pernah lihat ada galon yang lebih kecil dari ini. Ini kapasitasnya 5 liter. Sedangkan galon yang kita pakai setiap hari, ini kapasitasnya kurang lebih 15 liter. Nah, saudara dikasih Tuhan, perusahaan mineral water saja, ketika dia menciptakan produk mineral water, dia nggak hanya menciptakan satu jenis kapasitas, dia buat berbagai macam kapasitas. Biasanya kita pakai gelas ini mungkin di acara seminar, atau misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita berkunjung, kita sodorkan minuman dengan kapasitas yang ini. Gak mungkin kita kasih galon. Masa tamu kita kasih galon, saudara, nggak mungkin. Kemudian ada kapasitas yang 330 ml ini biasanya kita ikut seminar, ikut pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang 600 ml ini biasanya kita pakai untuk hiking gitu kan, nggak mungkin juga dikasih galon, saudara. Kebayang nggak? Lagi hiking, saudara kemana-mana bawa galon. Galon ini berat sekali. Itu mau hiking atau mau pindah rumah gitu ya. Saya kira percaya setiap jenis kapasitas yang diciptakan oleh perusahaan mineral water itu punya tujuan dan maksud. Nah, Tuhan juga memberikan kapasitas kepada kita itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan lihat tujuannya apa. Yang berikutnya, pengertian yang ketiga tentang kapasitas itu bicara tentang daya serap. Bisa bicara tentang panas, listrik, mesin, atau orang atau alat. Contohnya daya serap kita dalam menyerap materi atau bahan khotbah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian pengertian yang keempat, kapasitas itu bicara tentang keluaran maksimum. Sekarang ada yang namanya fast charging.
mungkin ada yang tahu ya, chargeran yang punya kapasitas bisa mengeluarkan listrik yang jauh lebih besar. Dengan kapasitas itu, saudara bisa ngecas handphone saudara, gadget saudara semakin cepat. Kemudian yang kelima, kapasitas itu bicara tentang kemampuan berproduksi dalam pabrik, perusahaan, gitu kan ya. Biasanya mesin ini bisa menghasilkan berapa banyak produk dalam satu kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana kapasitas ini Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kapasitas ini bicara tentang ya kemampuan kita masing-masing. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tadi dikatakan kapasitas itu bicara tentang daya tampung. Contohnya gini saudara, misalnya ada orang yang bisa melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus dalam satu kesempatan. Artinya dia punya kemampuan multitasking. Dia biasa mengerjakan 1-2 pekerjaan dalam satu kesempatan saudara. Tapi ada juga yang hanya bisa menyelesaikan 1 pekerjaan saja. Jadi kalau saudara kasih orang itu ke 2 atau 3 pekerjaan, mungkin pekerjaan yang lain bisa keteteran. Nah, bicara tentang kapasitas, kita perlu mengerti Tuhan memberikan kepada kita kapasitas yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, saya menemukan ada kata capacity dalam terjemahan bahasa Inggris, New English Translation. Saya akan bacakan dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Alkitab mengatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak menemukan kata kapasitas, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini, New English Translation dikatakan gini, The Sovereign Lord has given me the capacity to be His spokesman, so that I know how to help the weary. He wakes me up every morning. He makes me alert so I can listen attentively as disciples do. Kurang lebih diterjemahkan seperti ini saudara. Tuhan yang berdaulat telah memberi saya kemampuan, telah memberikan saya kapasitas untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Sehingga saya tahu bagaimana membantu, menolong yang lelah. Dia membangunkan saya setiap pagi, dia membuat saya waspada, sehingga saya dapat mendengarkan dengan penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh seorang murid. Nah, saudara dikasih Tuhan, di situ ada kata kapasitas, capacity. Tuhan berdaulat memberikan Yesaya kapasitas menjadi juru bicaranya Tuhan. Kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yesaya sendiri diberikan kapasitas menjadi juru bicaranya Tuhan, menjadi seorang nabi yang menyuarakan suaranya Tuhan. Daud diberikan kapasitas menjadi raja yang menggembalakan umat Israel. Musa diberikan kapasitas menjadi nabi yang luar biasa, menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 10 sampai 12, nanti saudara boleh baca, dikatakan bagaimana Musa dikenal dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang seperti Musa, saudara. Di mana Musa diberikan tanda mujizat yang begitu luar biasa. Alkitab mengatakan bagaimana dengan perbuatan yang dahsyat dari tangan Tuhan itu terjadi melalui pekerjaan Musa. Yang berikutnya, Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego diberikan kapasitas menjadi seorang cendekiawan, bangsawan, penafsir mimpi. Nanti saudara boleh buka di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Dikatakan bagaimana keempat orang muda ini
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan, hikmat. Mereka mengerti tentang berbagai macam bahasa. Bahkan mereka dikatakan diberikan kecerdasan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang sejamannya, dari orang-orang yang berilmu di dalam kerajaan Babel. Saudara dikasih Tuhan, setiap mereka punya kapasitas. Contoh yang lain, Yusuf, seorang penafsir mimpi, seorang CEO yang memiliki kemampuan manajerial yang begitu luar biasa. Dalam terjemahan dalam perjanjian baru ada seorang yang bernama Rasul Paulus, diberikan kapasitas sama Tuhan untuk menulis surat terbanyak dalam perjanjian baru, menjadi seorang rasul, menjadi seorang perintis gereja terbanyak di perjanjian baru. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Tuhan berikan kepada mereka kapasitas untuk mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan juga memberikan kapasitas buat kita masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Nah, kita akan melihat apa kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yang pertama, saudara, dikatakan tadi Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, telah memberikan kapasitas kepadaku menjadi seorang juru bicaranya Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, kapasitas untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Yang pertama, saudara, kita perlu mengenal Tuhan sebagai pemberi kapasitas dalam hidup kita. Kalau saudara nggak kenal Tuhan dengan baik, saudara nggak pernah tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Saudara tidak pernah tahu apa kekuatanmu, apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Saudara tidak akan pernah mengerti kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Tuhanlah sang pemberi kapasitas. Tuhan yang berdaulat, artinya apa? Tuhan memberikan kapasitas menurut kehendak dan kemauannya, agar tujuan Tuhan bisa tercapai melalui saudara dan saya. Tuhan pakai kita dengan kapasitas kita yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Kita bisa memenuhi tujuannya Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Ada orang yang diberikan kapasitas dalam mengerjakan, contohnya pekerjaan administrasi, pembukuan, pengarsipan, bisa melakukan tugas administrasi dengan begitu rapi. Ada orang-orang yang diberikan kapasitas dalam mengerjakan pekerjaan seni, ya, baik seni musik, bermain musik, vokal, teater, film, melukis, soundman, dan lain sebagainya. Ada orang yang diberikan kapasitas dalam mengerjakan, memperbaiki, merakit barang-barang elektronik atau mesin, bongkar pasang mesin. Kalau saya cuma terima bongkar tapi tidak terima pasang, saudara. Karena saya biasanya bisa bongkar, tapi kalau suruh pasang lagi bingung, ini gimana ya partnya gitu ya. Nah, ada orang yang diberikan kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi, bangunan, fotografer, desainer, bisa desain grafis, fashion, dan lain sebagainya. Ada orang yang diberikan kapasitas untuk menjadi seorang juru bicara, pengkhotbah, public speaking, motivator. Ada orang yang diberikan kapasitas menjadi seorang pemimpin, seorang gembala, pemimpin perusahaan, pemimpin di dalam pemerintahan. Ada orang yang diberikan kapasitas untuk mengerjakan masalah-masalah hukum dan lain sebagainya. Setiap kita punya kapasitas yang berbeda. Ada orang yang diberikan kapasitas untuk bisa masak. Ini setiap kita, saya percaya Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik? Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, kita bisa mengenal kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, ini bicara tentang karunia rohani, spiritual gift, kapasitas dalam karunia rohani. Saya akan bacakan buat saudara 1 Korintus pasal 12
ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang, perhatikan, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi perhatikan ayat 11, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perhatikan, saudara boleh catat kapasitas dalam karunia rohani apa saja yang Tuhan kasih. Karunia berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karunia. Ada 9 karakteristik buah roh, ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, saudara dikasih tahu firman Tuhan katakan tadi apa? Karunia dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Karunia dikerjakan oleh roh yang sama. Karunia diberikan secara khusus. Setiap kita punya karunia, punya kapasitas secara khusus Tuhan berikan buat kita. Karunia diberikan menurut kehendaknya, kehendak Tuhan. Jadi kalau setiap kita punya kapasitas mengerjakan pekerjaan tertentu, saudara, itu kehendak Tuhan. Saudara dipercayakan. Mari kita yang dipercayakan kapasitas, kemampuan, potensi daripada Tuhan, mari kita bisa mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan beragam karunianya, beragam kapasitasnya, dari roh yang satu, roh yang sama, untuk kepentingan bersama. Jadi kita perlu mengenal Tuhan, Sang Pemberi kapasitas, yang memberikan kapasitas dalam hidup kita. Saudara berkasih Tuhan. Kita lihat yang kedua, bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita. Apa kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat keempat tadi? Dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. New English Translation dikatakan so that I know how to help the weary. Sehingga saya tahu bagaimana saya bisa membantu atau menolong yang lelah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kapasitas yang kedua diberikan untuk memampukan kita mengerjakan tugas yang dipercayakan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kapasitas untuk apa? Untuk membantu kita, memampukan kita mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Yesaya dipercayakan tugas untuk apa? Memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan kepada orang yang lelah, kepada orang yang letih lesu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kapasitas kepada kita bukan supaya kita menjadi sombong, bukan. Tapi Tuhan memberikan kapasitas kepada kita masing-masing supaya kita dapat apa? Menolong orang lain. Tuhan kasih kapasitas kepada kita masing-masing supaya dapat apa? Membantu menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mengerjakan dengan kualitas yang unggul, memberkati kehidupan banyak orang. Perhatikan, Tuhan kasih kapasitas dalam hidup kita itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk menyombongkan diri kita. Tapi kembali lagi, Tuhan percayakan kemampuan, kapasitas dalam hidup kita supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan olehnya.
Yesaya diberikan kapasitas melalui perkataannya. Dia bisa memberikan semangat yang baru. Dia bisa memberikan kekuatan. Dia bisa menolong orang yang lelah. Diberikan semangat yang baru, diberikan kekuatan yang baru. Saudara dikasih Tuhan, kapasitas yang Tuhan percayakan dalam melakukan tugas pekerjaan apapun, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemusik, sebagai seorang pebisnis, saudara sebagai seorang guru, sebagai seorang aparatus sipil negara, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan itu supaya kita menolong kehidupan banyak orang. Bukan untuk saya saja, bukan untuk diri saudara sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita. Dikatakan setiap pagi, dikatakan ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Terjemahan New English Translation saya akan bacakan lagi bahwa saudara, He wakes me up every morning. He makes me alert so I can listen attentively as disciples do. Dia membangunkan saya setiap pagi. Dia membuat saya waspada sehingga saya dapat mendengarkan dengan penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh murid-murid, yang dilakukan oleh para murid. Saudara dikasih Tuhan, kedisiplinan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita? Kedisiplinan akan mempertajam kapasitas kita. Kedisiplinan dalam kehidupan kita akan mempertajam, akan mengembangkan kapasitas dalam diri kita. Firman Tuhan katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. He wakes me up every morning. Dia membangunkan saya setiap pagi. Bagaimana supaya kita bisa kapasitas kita berkembang, saudara? Mungkin saudara berpikir kapasitas saya mungkin hanya botol mineral atau gelas mineral water ukuran 240 ml ini. Mungkin saudara menyadarinya sebesar ini, padahal Tuhan percayakan saudara kapasitasnya sebesar ini. Gimana caranya saudara? Supaya saudara bisa memperbesar kapasitas dalam diri saudara masing-masing. Kita perlu kedisiplinan. Saudara perlu disiplin. Saya percaya orang yang disiplin, kerja keras, bukan diselipin ya, disiplin. Punya waktu yang tetap rutin mengerjakan sesuatu dengan cermat. Disiplin apa aja saudara? Disiplin bangun pagi misalnya. Disiplin mendengarkan dengan penuh perhatian. Disiplin belajar. Disiplin berlatih. Disiplin mengerjakan tugas, tanggung jawab. Kita perlu disiplin diri. Karena saya percaya disiplin diri akan mempertajam kapasitas diri kita. Kedisiplinan itu akan membantu kita, saudara. Ya mungkin saudara pikir kapasitas saudara sebesar gelas mineral water ini. Ternyata dengan kedisiplinan saudara menemukan bahwa kapasitas hidupmu sebesar galon ini, saudara. Saudara nggak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu, ternyata saya bisa berkhotbah. Gimana caranya? Saya bisa tahu. Saya kenal Tuhan, saya belajar, saya disiplin, saya berlatih. Pernah gagal khotbah? Pernah. Pernah saudara beres khotbah saya nangis. Jelek banget saya khotbah. Pernah ngalamin. Ketika gagal, latihan lagi, belajar lagi. Terus mempertajam diri. Saya percaya kedisiplinan akan membantu kita. Kedisiplinan akan mempertajam kapasitas kita. Pemain musik mau jadi hebat, mau jadi luar biasa. Bagaimana caranya? Disiplin, berlatih. Minimal 1 hari, saya pernah katakan kepada teman-teman yang belajar gitar, 1 hari yuk, kamu belajar gitar 1 jam. Bisa dibagi 15 menit di pagi, 15 menit di siang misalnya. Saudara atur. Lebih baik saudara 1 hari minimal, misalnya nih gak punya waktu 1 jam, minimal 15 menit minimal. Setiap hari konsisten, disiplin. Daripada seminggu sekali saudara belajar 1 jam. Tidak efektif saudara. Kalau kita mau kapasitas kita bertambah,
Kalau kita mau kapasitas diri kita berkembang, kita perlu kedisiplinan. Dikatakan, He wakes me up every morning. Tuhan membangunkan saya. Tuhan mempertajam diri saya setiap pagi. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara yang mau jago masak, caranya gimana? Masaklah tiap hari. Saudara nggak akan pernah jadi orang yang jago masak kalau cuma masaknya sebulan sekali, selebihnya GoFood misalnya, ya. Layanan pesan antar makanan nggak bisa. Saudara mau jago di satu bidang, disiplin, latih, lakukan yang terbaik. Saya ingat banget kata-kata seorang yang bernama Bruce Lee. Dia katakan begini, saya lebih takut dengan orang yang melatih satu tendangan 1000 kali. Bayangin, melatih satu tendangan 1000 kali, udah konsisten, disiplin. Saya lebih takut sama orang itu daripada orang yang melatih 1000 tendangan cuma 1 kali. Bruce Lee katakan bahwa kalau kamu punya 1000 jenis tendangan, tapi kalau kamu cuma melatihnya 1 kali, saya nggak takut. Tapi kalau kamu kuasai satu tendangan 1000 kali latihan, disiplin, rutin, konsisten, pasti itu dahsyat. Saya kira percaya kalau setiap kita bangun hidup kita disiplin, di tengah-tengah wabah corona ini, kita diajar untuk hidup disiplin, hidup bersih, jaga diri. Yang pernah cuci tangan, jadi sering-sering cuci tangan. Cuci tangan minimal 20 detik. Bahkan ada yang saking ekstrimnya, dipakai timer saudara, 20 detik, 20 detik, minimal 20 detik. Rajin, jemuran. Ternyata bukan hanya baju yang dijemur, kita juga perlu berjemur saudara. Minimal 15 menit, ada yang bilang 10 menit. Disiplin olahraga. Ya, ternyata wabah corona ini membentuk pola hidup kita. Membentuk pola hidup kita jadi jauh lebih bersih, lebih sehat. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas diri kita? Poin yang terakhir tadi katakan, kedisiplinan itu mempertajam kapasitas diri kita. Saya simpulkan saudara, hari ini kita belajar ada 3 hal bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita. Yang pertama, kita perlu mengenal, bahkan harus mengenal Tuhan sebagai pemberi kapasitas dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kapasitas itu diberikan, perhatikan, untuk memampukan kita mengerjakan tugas yang dipercayakan. Jadi Tuhan kasih kapasitas bukan untuk kita sombong, untuk memegahkan diri kita. Wah, gue hebat nih, gue bisa lakukan banyak hal. Bukan. Tuhan berikan kapasitas kepada kita untuk kita bisa menolong orang lain, membantu pekerjaan, menyelesaikan tugas, mengerjakan dengan kualitas yang unggul, bahkan memberkati kehidupan banyak orang. Yang ketiga, kedisiplinan itu akan mempertajam kapasitas diri kita. Kita percaya Tuhan memberikan kapasitas kepada kita bukan asal-asalan. Tuhan mempercayakan kapasitas kepada kita punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kita menyatakan perbuatan yang besar daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk terus memaksimalkan segala kapasitas kita, kemampuan, potensi, dan karunia yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan dan terima kasih. Hari ini kami kembali boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun ibadah dilakukan secara online, kami mendengar firman Tuhan atau khotbah melalui layar televisi, handphone, atau tablet kami, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar tentang bagaimana kami memaksimalkan kapasitas dalam diri kita, dalam diri kami masing-masing. Kami lebih lagi mengerti Tuhan yang memberikan kepada kami kapasitas itu, dan untuk tujuannya menolong banyak orang, membangun kehidupan orang lain, bukan hanya kehidupan diri kami sendiri Tuhan.
Kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami bukan supaya kami bermegah oleh kehebatan dan kemampuan kami, tapi Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bisa memberkati kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kepada setiap kami supaya kami boleh mendisiplin diri kami, karena dengan kedisiplinan kami bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap mereka boleh terus membangun kehidupan mereka. Mereka bisa terus memaksimalkan kapasitas dalam hidup mereka masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh terus mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di tengah-tengah wabah COVID-19, banyak orang yang terdampak Tuhan. Ekonomi menjadi sulit. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat di kota Sukabumi, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan tolong setiap kami. Mungkin kami dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Kami yang kekurangan, Tuhan cukupi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Kami punya Tuhan yang sanggup membantu kami, Tuhan yang sanggup memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memelihara hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan, berkati Indonesia. Kami berdoa juga di seluruh negara, di seluruh dunia yang mengalami COVID-19 Tuhan, yang mengalami dampak ekonomi yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, setiap kami boleh ditolong Tuhan, setiap kami boleh diberikan anugerah daripada Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang mungkin hari-hari ini dengan sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pertolongan mujizat Tuhan nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan meringkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini turun dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.